Masuknya investasi PT Basko Taman Industri Investment Group atau dikenal sebagai BTIIG di Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali masih menyisakan polemik hingga saat ini. Kawasan industri PT BTIG yang telah berencana membangun pabrik pengolahan biji nikel di Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali hingga saat ini masih menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Meskipun sebagian warga di sekitar kawasan sudah menyetujui masuknya investasi tersebut, namun masih ada juga warga yang belum sepakat terkait masalah ganti rugi lahan dari pihak perusahaan. Pasalnya, warga menganggap bahwa tidak ada sosialisasi mengenai kesepakatan harga lahan yang terkena dampak pembangunan kawasan. Padahal, pihak perusahaan melalui Mr. Gau bersama Camat Bungku Barat, Jalaluddin Ismail dan pihak lainnya telah menggelar syukuran dan pemaparan janji-janji perusahaan kepada masyarakat lingkar kawasan, antara lain Desa Topogaro, Desa Ambunu, dan Desa Tondo. Camat Bungku Barat, Jalaluddin Ismail, beberapa waktu lalu sempat menjelaskan bahwa telah dilakukan sosialisasi di beberapa desa oleh pihak pemerintah dan perusahaan serta Perusda tentang masuknya kawasan industri PT BTIIG. Halmahera itulah yang mungkin akan disimpan nantinya akan diolah di sini, khususnya di daerah Bungku Barat, terutama di Desa Topogaro. Jadi kawasan yang kami persiapkan saat ini dari 3 desa itu 1.800 hektar. Ya. Kemudian Pak Camat, untuk ada warga-warga yang belum setuju soal lahannya itu kira-kira seperti apa Pak Camat? Itu kita pelan-pelan, yang penting yang mau dulu. Yang mau dulu, yang sudah setuju, oke. Karena kalau itu kita mau selesaikan dulu kan akan menjadi menghambat progres daripada pekerjaan daripada pihak perusahaan. Jadi kita selesaikan dulu yang memang benar-benar sudah menserahkan lahannya. Untuk luasan kawasan yang sekarang ini yang telah diukur itu belum mencapai 1.000, masih kisaran 700-800 hektar. Ya, radius berapa kilometer dari pemukiman warga ini, Pak? Radiusnya itu sampai 100-200 meter dari radius yang ada di pemukiman masyarakat. Sedangkan Bupati Morowali, Taslim, dalam salah satu acara syukuran belum lama ini mengatakan, hadirnya kawasan industri PT BTIIG diharapkan bisa menjadi jalan untuk membuka ruang dan peluang usaha bagi masyarakat agar lebih produktif dalam melakukan atau menjalankan usaha sehingga bisa meningkatkan perekonomian masyarakat dan juga adanya lapangan kerja baru. Sementara, salah seorang warga Desa Ambunu menegaskan masyarakat sangat mendukung masuknya investasi namun harus melibatkan semua pihak. Ia mengaku belum ada sosialisasi mengenai harga lahan, akan tetapi sudah dilakukan pengukuran. Keberadaan perusahaan ini, kami sebagai masyarakat sebenarnya sangat bersepakat, sangat setuju. Cuma kan sampai saat ini kami belum ada yang namanya sosialisasi. Sudah mereka masuk pengukuran soal lahan. Jadi kami bertanya-tanya berapa sebenarnya mau diambil harga lahan yang akan diganti rugi atau ganti untung. Nah, ini yang jadi tanda tanya. Nah, ini sudah terjadi, belum terjadi namanya sosialisasi, sudah syukuran yang barusan terlaksana itu. Nah, itu yang membuat kami artinya bertanda tanya di dalam rencana pembangunan pabrik ini. Karena kenapa kami bertanda tanya? Perusahaan dengan pemerintah ini, pemerintah saya lihat tidak berpihak kepada masyarakat, Pak. Sebenarnya dia giring itu perusahaan, menurut kami, Pak. Kami punya kemauan itu, dia giring perusahaan, ya lakukan dulu sosialisasi, baru kamu lakukan pengukuran. Ini sudah pengukuran, terakhir sudah syukuran, baru mana sosialisasi. Menanggapi polemik tersebut, anggota DPR RI fraksi Partai Demokrat Anwar Hafid mengungkapkan bahwa selama ini dirinya secara pribadi bersuara adalah semata-mata karena kepedulian melihat situasi umum di Kabupaten Morowali. Iya, jadi yang pertama yang saya ingin tegaskan bahwa sayalah salah satu dari sekian banyak ya pejabat dan mantan pejabat di Sulawesi Tengah ini yang sangat mendorong
terjadinya investasi di daerah. Dan itu saya buktikan selama 10 tahun saya menjabat bupati, dan Morowali kebanjiran investasi di Morowali. Dan itu menjadi andalan Indonesia, bukan juga menjadi andalan Sulawesi Tengah, tapi andalan Indonesia. Namun belajar dari pengalaman itu, tentu kita harus terus belajar dari setiap pengalaman yang terjadi. Nah, sehubungan dengan adanya rencana investasi pembangunan smelter di Kecamatan Bungku Barat, jadi saya sebagai wakil rakyat tentunya dan sebagai putra daerah yang ada di Bungku Barat ini, yang pertama saya sangat mendukung adanya investasi itu. Yang kedua, tapi tentu berdasarkan pengalaman yang ada, saya berharap bahwa investasi ini bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat, baik yang bersifat jangka pendek maupun bersifat jangka panjang tentunya. Yang bersifat jangka pendek misalnya, terhadap pemilik lahan, saya berharap perusahaan benar-benar memperhatikan mereka, memberi ganti untung yang layak bagi mereka. Karena kita perlu tahu bahwa tidak bisa kita menggunakan standar NJOP misalnya untuk ganti rugi ini, karena ini kan kegiatan swasta. Kemudian yang kedua, bahwa tanah masyarakat ini tanah produktif, bukan seperti di Bahodopi dulu itu kan tanah yang masih hutan dan sebagainya. Itu pun tanah-tanah yang produktif di sana itu dihargai dengan harga yang sangat mahal. Nah, khusus di Bungku Barat ini, saya kasih contoh sedikit misalnya. PT BJS itu membebaskan tanah pabrik sawit yang ada di Tepogaro itu dulu, itu sudah tahun 2018 itu sudah lumayan. 2018 itu sudah sampai 100 juta per hektar. Itu lokasi BJS itu. Nah kalau hari ini misalnya ada investor pembangunan smelter sesuai dengan rencana itu besar-besaran, masa masyarakat mau dihargai seperti itu? Nah, oleh karena itu, kemudian kelapa sawit ini, saya ini petani kelapa sawit, saya tahu betul bagaimana bertani kelapa sawit, mulai pembiayaannya, mulai dari penyiapan bibitnya, penyiapan lahan, sampai kepada pemeliharaannya tiap bulan. Sehingga kalau jelas bagi masyarakat, kemudian yang kedua komitmennya harus jelas. Kita tidak mau lagi ada komitmen saya akan bangun ini, saya akan bangun ini. Enggak ada lagi, kita sudah banyak pengalaman. Dulu waktu sosialisasi kami akan bikin begini, kami akan bikin begini, kami akan bikin begini. Tapi begitu selesai smelter, semua berjalan, rakyat mau masuk di pabrik saja susah, kan begitu. Nah, ini harus ada komitmen. Nah, itu yang disebut, kalau komitmen ini sudah win-win solusi, masyarakat secara jangka pendek bisa untung, kemudian secara jangka panjang juga mereka bisa menguntungkan mereka, tentu kita semua akan mendorong terjadinya investasi. Dan saya sebagai putra daerah yang ada di Bungku Barat ini tentu akan berdiri di depan perusahaan kalau itu menguntungkan masyarakat, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Ya. Jadi janganlah selalu perusahaan juga bilang kalau tidak setuju di sini kami akan pindah. Wah, itu bagi saya Anda ini investor atau Anda calo gitu. Ya, itulah yang saya sampaikan dari awal, bahwa saya bicara ini sebagai kapasitas saya sebagai anggota DPR RI, wakil rakyat termasuk rakyat Morowali. Saya kaget ketika disodorkan oleh masyarakat soal surat kepala desa yang ditandatangani oleh camat, yang menyampaikan di poin 3-nya itu saya masih ingat, disampaikan di situ bahwa nanti jalan-jalan tani, jalan produksi yang sudah dibiayai oleh APBD itu nanti akan diserahkan kepada perusahaan sebagai kawasan industri. Wah, saya kira ini kan bentuk intimidasi yang halus sebenarnya. Dan itu ada tertulis. Sebenarnya tidak boleh seperti itu. Pemerintah tidak boleh begitu. Jadi pemerintah desa janganlah surati masyarakat seperti itu. Sosialisasilah baik-baik. Saya kira kita semua akan terima itu kalau sosialisasinya terbuka. Bukan saat lagi masyarakat hari ini harus diintimidasi, harus maunya pemerintah. Tanya dong rakyat. Maunya rakyat apa itu? Kalau maunya mereka seperti ini, satu orang pun yang tidak setuju itu harus dijadikan solusi. Jangan selalu mengatakan, oh kami sudah setuju, kami sudah setuju. Tapi kalau ada satu yang tidak setuju, jangan dianggap bahwa itu tidak ada gunanya. Itu harus kita cari, itulah tugasnya pemerintah. Nah, yang kedua, saya kira tidak semudah itu Pak Desa mengatakan akan ditutup. Itu jalan negara, itu jalan APBD. APBD itu dari uang rakyat dibangun. Dari zaman saya dulu itu sudah dibuka jalan ke Folili itu jalan dibiayai oleh uang rakyat APBD.
Kalau itu mau diserahkan, itu tidak semudah itu aset daerah. Aset daerah itu penghapusan, penyerahan, hibah dan sebagainya itu harus melalui prosedur, harus persetujuan DPRD. Nah, apakah Anda menyurat itu sudah ada persetujuan DPRD? Kan ini semua yang makanya tata pemerintahan kita ini tidak semudah apa yang kita bayangkan gitu. Jadi masyarakat kita, saya kira tidak ada masalah mengukur di Bahodopi. Itu saya dulu sampai 2000 hektar kawasan industri itu, karena sosialisasinya bagus, tidak ada masalah. Dari Morowali, Sulawesi Tengah, tim KLI TV melaporkan.